Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada tim emas dari kelas 4A Zaid bin Sabit akan menampilkan sebuah drama yang sangat bagus yang berjudul Cinderella. Memperkenalkan Hauzil sebagai narator, Akhtar sebagai raja, Gibran sebagai permaisuri, Aswangga sebagai selir, Azam sebagai Cindelaras, Piyu sebagai ayam Cindelaras, Ahmad sebagai tabib, Kamil sebagai pengawal, Afkar sebagai ayam raja, Altaf, Danis, Fahri, Khoir sebagai warga. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Jenggala. Dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Beliau mempunyai permaisuri yang cantik dan baik hati bernama Chandramaya. Raja juga memiliki seorang selir yang umurnya lebih muda dari permaisuri bernama Sri Kanti, dan mereka hidup bahagia di istana kerajaan. Tiba-tiba kebahagiaan terusik karena selir iri kepada permaisuri. "Hai tabib, bekerja samalah denganku. Aku tidak ingin kebahagiaanku terbagi dengan permaisuri." "Tentu saja aku mau untuk membantumu asal bayarannya setimpal," kata sang tabib. "Wahai tabib, jangan khawatir dengan itu. Kau akan mendapat bayaran yang setimpal jika rencana kita berhasil." Pada malam itu sang selir berpura-pura sakit. "Aduh, Baginda Raja, cepat kemari." Raja dengan tergesa-gesa menanyakan, "Kenapa wahai selirku?" "Baginda panggilkan tabib, badanku terasa sakit semua." "Tabib, cepat kemari." Akhirnya tabib pun datang lalu memeriksa sang selir, dan ia berkata bahwa selir telah diracuni oleh permaisuri. Akhirnya raja pun keluar dari kamar selir untuk menemui permaisuri dengan rasa marah. Ia pun mencari permaisuri. Begitu ketemu, ia memerintahkan pengawal kerajaan. "Pengawal, bawa dia ke hutan, asingkan dia di sana. Ia telah meracuni selir." Raja bersikeras meskipun mengetahui bahwa permaisuri sedang hamil. Ternyata mengetahui jika selir yang merencanakan semua ini, pengawal pun menaruh permaisuri di sebuah gubuk di hutan dan ia meninggalkan istrinya di sebuah pondok kecil. Beberapa bulan kemudian permaisuri melahirkan seorang bayi dan diberi nama Cindelaras. Beberapa tahun berlalu, Cindelaras pun tumbuh menjadi dewasa. Pada suatu hari Cindelaras berjalan-jalan di hutan. Ia dikejutkan oleh suara elang, dan elang itu menjatuhkan sebuah telur. Dan ia melihat telur itu dan membawanya pulang. "Ibu, lihat, aku membawa telur besar, aku akan merawatnya." Cindelaras pun menempatkan telur pada sebuah kandang yang hangat, dan telur itu menetas mengeluarkan seekor anak ayam yang besar. "Wah, sepertinya ini bukan ayam biasa." Cindelaras pun pulang ke rumah. Dia ingin bertanya ke ibunya, kemana ayahnya. Tapi dia takut ibunya marah. Tapi memberanikan diri, Cindelaras bertanya kepada ibunya, "Ibu, di manakah ayahku?" Ibunya pun terkejut kenapa ia bertanya seperti itu. Akhirnya ibunya pun menceritakan semuanya. Cindelaras setelah mengetahui cerita tersebut, ia akhirnya memeluk ibunya. Cindelaras pun bertekad untuk menemui ayahnya, walau bagaimanapun caranya. Cindelaras meminta izin kepada ibunya untuk menemui sang ayah. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya pun ia sampai di kerajaan dan memanggil seseorang. "Paman, paman, bolehkah aku mengikuti sabung ayam ini?" "Tentu saja boleh." Cindelaras tahu bahwa cara memasuki kerajaan adalah dengan sabung ayam karena raja suka sekali dengan sabung ayam. Maka Cindelaras pun bertarung melawan ayam warga. Akhirnya ayam Cindelaras menang. Pengawal kerajaan pun dengan tergesa-gesa pergi ke raja dan mengatakan, "Raja, raja, aku mendengar ada seorang anak kecil yang selalu memenangkan sabung ayam." "Wahai pengawal, panggillah anak tersebut ke kerajaan."
Pengawal pun pergi untuk menemui Cindelaras di tempat sabung ayam untuk dibawa ke kerajaan. Akhirnya raja pun bertemu dengan anak tersebut. "Wahai anak kecil, kemarilah kita bertarung sabung ayam." Akhirnya raja dan Cindelaras pun bertarung. Dan Cindelaras memenangkan sabung ayam tersebut. "Wahai anak kecil, sebenarnya engkau ini siapa?" Sebelum Cindelaras sempat menjawab, tiba-tiba ayamnya menjawab, "Dia adalah Cindelaras, anak dari permaisuri yang kau tinggalkan." Raja pun terkejut dan menyuruh pengawal untuk menjemput permaisuri kembali ke istana. Pengawal pergi ke hutan menjemput permaisuri. Akhirnya pun permaisuri datang dan dihadapkan kepada sang raja. Raja memohon maaf kepada permaisuri dan mereka hidup bahagia kembali. Sekian cerita tentang Cindelaras. Nah, hikmah dari kisah tersebut adalah kebenaran pada akhirnya pasti akan mencuat. Tidak ada satupun yang akan dapat menutupi kebenaran. Di samping itu, dongeng Cindelaras tadi menggambarkan bahwa ketidakbijaksanaan bisa menyebabkan kecerobohan. Kemudian jangan mudah percaya kepada hal yang belum pasti kebenarannya. Hindari diri dari sikap iri dan dengki terhadap orang lain. Dan bersyukurlah dengan apa yang diberi oleh Tuhan kepadamu. Sekian kisah dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.